Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang perawatan kawat gigi. Kapan perawatan itu dilakukan pencabutan dan kapan tidak. Karena sering sekali saya mendapatkan pertanyaan ketika ada pasien konsultasi yang akan melakukan perawatan kawat gigi. Dok, nanti dicabut tidak? Gitu. Jadi pastinya pertanyaan ini secara luas dimiliki oleh sahabat semuanya yang memiliki masalah dengan gigi tidak rapi. Baik, jadi perawatan kawat gigi atau perawatan ortodonti itu merupakan suatu perawatan ya, bukan estetik saja, tapi merupakan suatu perawatan untuk merapikan atau meratakan gigi-gigi kita yang tidak rapi supaya fungsi stomatognatik itu bisa didapatkan, yaitu yang pertama fungsi kunyah, yang kedua fungsi bicara, fungsi menelan, terus kemudian yang terakhir fungsi estetika. Jadi perawatan orto itu supaya memang kontak gigi-giginya rahang atas dan rahang bawah bisa didapatkan dengan baik. Nah sekarang pada kasus-kasus yang gigi tidak rapi, kontak ini tidak lagi didapatkan dengan baik sehingga masalahnya banyak ya nanti ya. Ya nanti kalau tentang akibat dari gigi tidak rapi bisa kita jelaskan pada video berikutnya. Yang paling penting sekarang ini saya ingin membahas kapan gigi itu dilakukan pencabutan dan kapan tidak. Nah dalam melakukan perawatan atau merapikan gigi, ketika terjadi suatu kelainan gigi-gigi itu ya, ada yang kelainan dalam kedokteran gigi itu dibagi. Jadi ada yang sebenarnya normal, tapi memang kontak gigi-giginya sih di sini kontak gerahamnya itu normal atau kelas 1, tapi memang disertai berdesakan di bagian depan gitu ya. Atau nanti ada yang mohon maaf maju, gininya maju kelas 2, atau yang gigi rahang bawahnya yang mundur, nyatis gitu ya bahasanya, itu kelas 3. Jadi itu hubungannya adalah hubungan geraham kita antara geraham atas dan geraham bawah. Bisa juga nanti didapatkan dari taring kita, kontak dengan atas dan bawah itu baru kita bisa sesuaikan. Nah untuk perawatan ini, jadi namanya dia berdesakan supaya rapi itu kan pasti dibutuhkan tempat gitu ya teman-teman ya. Jadi ibarat angkot itu yang isinya 10 misalkan ya. Kadang-kadang ada 10 orang yang memang orangnya besar-besar, akhirnya nggak cukup angkotnya. Ada yang duduk di depan, di belakang, atau pokoknya ada yang miring gitu. Begitu juga gigi-gigi kita. Jadi ketidakrapian itu bisa jadi karena gigi-giginya normal tapi rahangnya kecil, atau rahangnya normal, gigi-giginya yang lebih besar. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau juga bisa rahangnya besar, gigi-giginya kecil sehingga ada diastema atau celah yang cukup banyak di rongga mulut kita. Nah, untuk kasus-kasus yang berdesakan tadi, jadi untuk melihatnya bahwa ini nanti dicabut atau tidak, itu sebenarnya pertimbangannya ada 2. Yang paling sederhana, saya bilang bersederhana ya sahabat ya. Jadi yang pertama disebutnya diskrepansi model. Jadi perbandingan tempat yang dibutuhkan untuk gigi-gigi itu. Jadi volume gigi itu dihitung semua. Masing-masing gigi seri dihitung, diukur berapa, dan kemudian dibandingkan dengan volume rahang kita gitu. Itu yang disebut diskrepansi pada model. Nanti muncul nih kekurangan tempatnya berapa? Oh cuma 2 mili. Oh 4 mili. Oh misalkan lebih dari itu. Nah ini juga nanti yang akan menjadi acuan kita bahwa ini nanti cukupkah dengan dikikir, cukupkah dengan dilebarkan rahangnya, atau sampai harus dilakukan pencabutan. Nah itu tadi yang pertama, dilihatnya dari diskrepansi atau kekurangan tempat atau kekurangan tempat dari gigi yang ada dan tempat yang dibutuhkan. Nah yang kedua yang perlu menjadi perhatian juga adalah bentuk profil. Jadi bentuk profil wajah kita seperti apa? Normalnya kita itu kan ras mongoloid ya. Dengan bentuknya ini cembung. Jadi di sini ya, di bentuknya ya, di sini ada kening,
di bawah hidung sini dan di sini di dagu. Nah, ini ditarik garis lurus, tapi pemeriksaannya bukan di jaringan lunaknya ini, nanti harus dilakukan foto. Fotonya itu dengan menggunakan foto sepalometri. Nah, dari foto sepalometri itu nanti akan diukur tuh. Di dalamnya akan ada garis-garisnya, jadi kecembungannya kelihatan. Normalnya untuk kita itu sekitar 170 derajat lah. Jadi dari sini ke sini ke sini ya. Kalau saya ini cenderung lurus ya, cenderung lurus. Jadi ya mungkin ini kalau saya sih di atas 170-an. Nah, pada kasus-kasus yang dia misalkan kurang dari itu, kurang dari 170 derajat ya, lebih kecil dari itu, nah itu biasanya dia cembung banget maju gitu ya. Nah, ini menjadi pertimbangan nanti. Nah, biasanya untuk mendapatkan tempat, kalau misalkan setelah diukur tadi, misalkan dengan sudut kita itu sudut 170 derajat ya, jadi sebenarnya kita normal. Nah, untuk kekurangan 1-2 mili kita bisa dapetin dengan melakukan stripping, ya pengurangan volume gigi ya. Biasanya jadi gigi ini dikurangin sebelahnya nanti dikikir gitu. Per sisi seperti ini kita bisa dapatkan 1/4 mili. Jadi satu gigi itu kurang lebih dapatnya nanti ya 0,5 milian ya. Jadi nanti dikali beberapa gigi dapatkanlah kalau kekurangannya hanya 1-2 mili. Selanjutnya apabila kekurangannya itu 2-4 mili gitu, kita bisa lakukan sebenarnya dengan mengekspansi rahang. Ekspansi rahang itu bisa langsung saja dengan naiti gitu ya, dengan kawatnya dilebarkan, atau dengan alat piranti khusus yang memang dia untuk melebarkan rahang. Nah, yang ketiga, kalau lebih dari 4 mili, maka kalau udah kasus gini dilakukan pencabutan. Jadi tidak semua kasus dilakukan pencabutan gitu ya sahabat ya. Nah, itu juga kita mesti memperhatikan juga ini tadi, memperhatikan kecembungan muka kita gitu. Ada yang rahangnya memang kecil, yang memang itu butuh dilakukan ekspansi. Kadang-kadang lebih dari 4 mili pun bisa dilakukan ekspansi. Karena tadi kalau misalkan ini sudutnya itu misalkan untuk rahang atas, jadi dia benar-benar dia lurus atau cekung gitu ya, lebih seperti ini. Nah, itu kan butuh rahang atas yang diekspansi. Dengan mengekspansi rahang atas biasanya ini berisi gitu ya, bibir atas kita berisi, karena rahang atas itu rata-rata kan dia lebih lebar daripada rahang bawah. Jadi perlunya pertimbangan khusus. Nah, kalau misalkan pada kondisi yang normal dengan sudutnya itu kurang lebih di 170-171, maka tadi kalau kekurangan tempatnya 1-2 mili itu kita bisa lakukan slicing, 2-4 itu kita bisa ekspansi, dan ekspansi itu melebarkan rahang ya. Dan apabila lebih dari itu, maka perlu dilakukan pencabutan. Demikian sahabat sehat yang bisa saya bagikan, semoga informasi ini bermanfaat. Yang pasti perawatan ortodonsi itu dilakukan di dokter gigi. Yang terbaik adalah dilakukan dokter gigi spesialis ortodonsi gitu ya. Nah, nanti pada kasus-kasus sederhana, monggo bisa dilakukan pada dokter gigi umum yang memang sudah mempunyai track record mengerjakan kawat gigi gitu. Yang pasti jangan ke salon gigi. Hanya untuk fashion, nah ini hanya fashion saja, jadi saya ke salon gigi aja jangan. Sekali lagi, Anda akan merusak gigi Anda. Karena sekali bracket itu dipasang dan diberikan kawat naiti, saat itu juga gaya bekerja persatuan luas dan persatuan waktu. Jadi kalau salah giginya akan berantakan. Kalau mau tahu kasus-kasus yang memang permasalahan dari gigi yang berantakan akibat kawat gigi, bisa membuka Instagramnya Kortugi gitu ya. Ini bukan sedang promo, saya juga nggak kenal tuh sama adminnya Kortugi. Tapi di situ Anda akan melihat efek dari pemasangan kawat gigi yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab gitu ya. Itu bisa dicek aja IG-nya Kortugi gitu, korban tukang gigi sebenarnya. Jadi sayangilah gigi Anda. Kalau misalkan memang tidak sangat diperlukan, ya sudah, tidak perlu buang-buang uang untuk pemasangan kawat gigi. Pemasangan kawat gigi itu sakit ya, pembersihannya harus ekstra. Jadi sebenarnya banyak nggak enaknya ya.
Ya, makanya itu adalah treatment. Treatment ya wajar kalau treatment kita harus bayar dengan mahal dan kemudian ada sakitnya, tapi kemudian kan nanti giginya jadi rapih. Giginya rapih, kontaknya bagus, jadi bisa berfungsi secara maksimal. Yaitu tadi mengembalikan fungsi pengunyahan, penelanan, berbicara, dan yang pasti estetika. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.